Bismillahirrahmanirrahim. 19 ya, titik 19 itu koordinatnya dari ulu hati atau tulang ujung bawah sipoid. Nah, tulang ulu hati itu kan ada tonjolan sipoid tulang dada ya, bagian tengah dalam persis bawah itu ditarik keluar 3 jun atau 4 jari ya, atau pada ruang interkosta ke-6. Jadi antara kosta 6 dan 7 ya, itu tengah-tengah persis ya, interkosta 6 dan 7 ya, itu 3 jun ya, dari median tubuh atau dari ulu hati ujung sipoid. Nah, ini titik untuk pencernaan ya, diawali dari sini ya, pencernaan itu nanti ya. Indikasinya untuk dilatasi lambung disertai rasa mual ya. Dilatasi itu lambung seperti mengembang atau mengembung atau kembung ya, orang Jawa namanya itu kembung, kemudian disertai sesak nafas seperti diafragma kebek ya, perut terasa kebek atau penuh gitu ya, munjuk. Nah, orang Jawa itu munjuk ya, itu seperti itu. Kemudian ditambah dengan neuralgia ya, jadi nyeri pada area lengan ya, lengan bawah, lengan atas ya. Kemudian ditambah dengan spasme trapesius otot pundak, spasme trapesius sepanjang otot pundak dan juga leher ya, jadi seperti itu. Ini berarti satu jalur anggota gerak atas ya, seperti itu. Kemudian turun ya, 1 jun pada interkosta atau ruang ke-7, interkosta ke-7, jadi 1 jun lagi yang menyeberangi tulang, interkosta tengah-tengah persis ya, itu masih 3 jun dari median tubuh. Jadi seperti itu ada yang ke-20 ya, titik ke-20. Nah, ini titik untuk disfagia atau sofagus ya, berarti sakit untuk menelan ya, sakit untuk menelan, suara serak ya, jadi seperti itu, suara seperti sakit ya, buat bersuara sakit ya, buat menelan sakit, seperti hampir seperti pancingan ya, harus seperti itu ya. Hampir sama dengan laringitis ya, hampir sama dengan laringitis ya. Cuma ini sulit untuk menelan dan sulit untuk meludah. Di keluar lidah itu sulit. Nah, ini biasanya untuk batuk-batuk kering. Ini juga membantu untuk batuk ya, batuk kering khususnya ya, seperti itu. Kemudian ditambah dengan meteorisme ya, meteorisme itu radang rahim, juga ditambah dengan nanti ada radang payudara, jadi seperti itu. Biasanya ini untuk ibu-ibu yang melahirkan panas karena asinya belum keluar ya, seperti itu ya. Kemudian pada permasalahan rahim ya, meteorisme rahim, permasalahan radang rahim, rahim sakit, kemudian dilepen kalau orang itu apa aja, menstruasi sakit ya, dismenoria sakit, itu dilepen di area sini. Kemudian ditambah lagi dengan diare, ya, diare mencret, diare ya, itu juga pada titik yang ini ya, ini bisa diberikan stroking ya, stroking ke arah luar ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada di sini permasalahan spasme ya, spasme jaringan otot ya, jaringan otot perut juga ya, seperti itu ya. Kemudian juga ditambah sorry, mual dan muntah, hampir sama dengan 21 titik yang ke-19 tadi ya, ditambah dengan muntah hebat. Nah, seperti muntah hebat, serik, muntah hebat, disertai kepala sakit. Ya, seperti itu ya. Oke, terus lanjut titik yang ke-21, ini titik istimewa. Tadi interkosta 7 atau ruang ke-7, sekarang ruang yang ke-8 antara interkosta antara 8 dan 9 ya. Ini pada area diafragma. Jadi seperti itu ya. Ini titik istimewa untuk segala permasalahan penyakit lambung, mah akut, mah kronis, gastritis ya. Kemudian gastralgia. Gastralgia itu nyeri perut ya, nyeri perut baik bagian bawah maupun ke atas ya. Perut kaku, kemudian kram ya, ini pada area perut terasa kencang, gastralgia itu ya, seperti itu ya, nyeri sakit ya. Juga sesak napas ya, membantu untuk pernapasan juga ini. Jadi mah yang disertai dengan sesak napas ya, juga disertai dengan batuk. Jadi ini kompleks karena ini titiknya 21, ini titiknya titik istimewa sekali ya, titik wajib pijat ya,
seperti itu ya kalau ada permasalahan lambung ya, seperti kalau ada permasalahan lambung biasanya jarang kita pakai juga tidak masalah, kecuali kalau posisi terlentang, pasien terlalu lama mengkurep kan, terlalu lama telungkup akhirnya perutnya terasa sesak atau ambekannya nafasnya sesak, ini baru kita kasih stimulasi ya, relaksasi dengan stroking ke arah luar. Nah, ini titik yang ke-21. Ditambah dengan nafsu makan berkurang atau anoreksia ya, nafsu makan berkurang atau anoreksia, kemudian juga disertai rasa ingin muntah dan mual seperti masuk angin. Ini dari 3 titik ini indikasinya hampir sama semua. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini sampai di sini ya siang ini untuk permasalahan lambung, nanti saya akan lanjutkan nanti setelah istirahat siang, nanti saya akan lanjutkan pada titik yang ke-22 sampai 24. Jadi titik 21 tetap 3 cun dari median tubuh ya, dari median tubuh atau di bawah tulang kosta ya. Seperti itu ya, di kosta 8 dan 9 di tengah-tengahnya di situ ya. Dikasih stroking ke arah luar. Jadi seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya pada titik yang ke-22. Jadi ya ini titik ke-22 itu 1 cun di bawah titik yang ke-21, masih 3 cun dari median tubuh ya. Ini di sini ada indikasi untuk gastritis yang bersifat akut atau mendadak disertai gejala-gejala vertigo ya, gejala-gejala vertigo, kemudian mual mau muntah seperti itu ya, kemudian ditambah dengan radang usus halus yang bersifat akut ya, sama ya gejalanya ya seperti itu, sakit nyeri pada area sini, kemudian agak sesak napas, buat bernapas sakit ya, jadi seperti itu, seperti gejala-gejala masuk angin duduk ya, masuk angin, orang Jawa namanya masuk angin duduk gitu ya. Jadi angin terasa memuncak ke arah jantung atau ke arah ulu hati ya. Kemudian ditambah dengan komnesti, penumpukan darah pada area lambung, usus ya, baik usus halus maupun usus 12 jari, ascendent, usus transversus maupun usus descendent ya. Jadi semua permasalahan usus ya. Kemudian ditambah juga dengan sembelit ya, sembelit, jadi seperti itu ya. Sembelit ya, susah buang air besar ya, seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan hernia ya, seperti itu ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian titik yang ke-23 ya. Titik ke-23 itu 1 cun di bawahnya lagi ya. 1 cun di bawahnya titik yang ke-22, ini indikasinya sama seperti titik 22 ditambah dengan demensia. Demensia itu kepikunan dini ya, ini masuk pada sistem depresi juga. Ini titik lemah saraf depresi, menyangkut depresi, nanti ini menyangkutnya pada IFT ya. Kemudian biasanya menyerang pada usia 40 tahun ke atas, konsentrasi berkurang, ditambah nafsu makan kurang ya, atau tidak ada nafsu makan, anoreksia ya, jadi seperti itu. Kemudian ditambah dengan komplikasi segala permasalahan penyakit jantung maupun sampul jantung. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah dengan sembelit ya, konstipasi sulit BAB ya, terus nyeri perut ya, nyeri perut sampai ke ulu hati ya, seperti itu ya. Kemudian neuroastenia, lemah saraf, khususnya lemah saraf pada area gastro, pada area perut ya, jadi seperti itu ya. Ditambah juga dengan kram perut ya, jadi kontraksi perut atau kram perut ya, perut terasa kaku. Nah, jadi seperti itu. Terus kinerja pencernaan lemah itu ya, jadi neurastenia bagian gastro, bagian perut, jadi sistem pencernaannya itu melemah ya, seperti itu ya. Kemudian dikarenakan kekurangan vitamin B1 atau ini juga bisa masuk nanti pada kasusnya beri-beri atau asites ya. Nah, kemudian edema pada area perut dan diafragma, edema, penimbunan cairan pada edema ya, seperti tadi komnesti itu, komnesti penumpukan darah itu ya. Maka ini hati-hati kalau gejala-gejala seperti ini, sebaiknya dirujuk aja ke medis, jadi seperti itu agar tidak terjadi sesuatu ya. Kemungkinan karena ada selaput ya, pleo atau selaput visceral lambung, nah, itu ada mungkin indikasi robek atau inflamasi atau peradangan, ya sebaiknya kita hindari untuk masalah seperti ini ya, itu nanti. Kemudian titik yang ke-24 turun 1 cun dari 23 ya, titik ini nanti di sini ada titik untuk
melunturkan kandungan, melunturkan kandungan. Jadi melunturkan janin ini sama. Jadi pada 22, 23, 24 ini hati-hati kalau di stroking ke bawah. Ini untuk melunturkan kandungan, ya seperti itu ya, menggugurkan kandungan. Jadi ini jangan dipraktekkan kalau kita tidak mau berdosa, ya seperti itu ya. Ini seperti itu banyak diuji cobakan seperti ini oleh para perawat bidan bisa di sini ya. Titik yang ke 24, 22, 23, 24 stroking ke arah bawah, biasanya seperti itu. Kemudian eh, nafsu makan juga berkurang, nafsu makan berkurang ditambah dengan epilepsi atau ayan, ya. Kemudian gastro atau gastritis yang bersifat kronis. Kemudian radang usus halus juga bersifat kronis ditambah dengan nefritis atau radang ginjal. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sampai di sini ya untuk titik lambung sampai titik ke-24. Jadi titik yang ke-25 itu terletak 2 cun dari pusar. Nah, tarik ke kanan kiri luar. Itu indikasinya untuk kemandulan, ya, mandul. Jadi ini berlawanan dengan titik yang ke-24. Kalau titik ke-24 kemarin adalah titik untuk steril ya, untuk membersihkan atau untuk menggagalkan janin, menggagalkan isi daripada kandungan atau benih. Ya. Kalau titik ke-24 ini justru untuk kesuburan. Nah, ini titik untuk kesuburan. Tapi ini juga di samping nanti juga ada cross check medis dan juga nutrisi-nutrisi ya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal masalah kemandulan ini ya. Kemudian ada istilah cacingan ya, cacing dalam usus, kemudian ada penggelembungan perut atau abses perut ya. Jadi perut buncit ya. Tadi antisipasi perut buncit. Jadi kalau kita merasa sering banyak makan ya itu sering kita terapi sendiri dengan kita tekan-tekan atau kita stroking ya, baik ke arah bawah maupun ke arah luar ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk titik untuk mencegah obesitas ya, mencegah obesitas titik ke-25. Kemudian permasalahan-permasalahan usus besar, salah satu contoh ada permasalahan bisa dikatakanlah nanti ada hemoroid dan ambeien, juga nanti diawali dengan sembelit ya, sembelit atau konstipasi ya, konstipasi. Jadi sistem konstipasi itu sistem pergerakan otot menurunnya atau otomatis untuk menurunnya ya, konstipasi itu terganggu. Jadi feses tidak bisa terbuang secara maksimal atau BAB tidak tuntas, itu sembelit. Kemudian juga ditambah perut kembung. Nah, ini di sini ya. Kemudian menambah nafsu makan juga ya. Tadi sudah cacingan, nah, kemudian disminurgia atau nyeri haid, kemudian dilepen ya. Jadi seperti itu ya, dilepen atau nyeri haid. Kemudian ditambah lagi dengan gangguan menstruasi, khususnya menstruasi tidak lancar, sakit, ditambah dengan diare, kolera, dan disentri, permasalahan BAB ya. Jadi seperti itu ya, permasalahan diare, kolera, disentri ya. Jadi seperti itu. Oke, itu titik yang ke-25 tadi ya. Kemudian juga membantu sistem genital urinaria, dari sistem kencing, sulit kencing. Ini membantu sifatnya di sini ya. Kemudian titik yang ke-26 ada di bawahnya, satu cun di bawahnya, satu cun di bawah 25 ya, satu jempol kira-kira saja nanti. Ini untuk titik spasme reptus, jaringan otot reptus abdominus ya. Itu tadi otot tegak lurus pada perut ya, depan itu ya. Ototnya besar ya, reptus abdominus kiri kanan itu. Itu mengalami gangguan tegang, kemudian kaku, juga kram perut. Kemudian neuralgia perut bagian bawah, nyeri perut bagian bawah baik dari nyeri haid maupun kram ya, maupun permasalahan-permasalahan dari membantu sistem gastro atau sistem mah gastritis ya. Ini juga kemudian ditambah dengan eh, radang usus dan spasme usus, baik usus halus maupun usus besar. Jadi ini usus terasa sakit, ya itu seperti tadi permasalahan-permasalahan sembelit. Ya, jadi seperti itu ya, radang usus ya. Kemudian
beraknya tuh berdarah. Nah, ini di sini sama seperti hemoroid itu ya. Seperti itu. Ini titik yang ke-26. Kemudian titik yang ke-27 satu cun di bawahnya 26. Nah, di titik ini tegak lurus ya. Itu di sini untuk titik hernia abdominalis ya, gangguan hernia abdominalis ya, atau dislokasi otot, perubahan posisi dan kondisi otot khususnya pada area abdominalis ya, pada otot-otot perut ya, atau pehnya melorot itu, pehnya atau melorot ini nanti sistemnya praktek ya. Kalau ini untuk titik ini ditekan itu sistemnya praktek ya. Titik ini menekan jempol kita menekan titik ini, kemudian jari yang lainnya mengembalikan kondisi otot-otot yang bermasalah, khususnya pada otot abdominalis bawah atau di atasnya squash iliaka itu ya, otot-otot bawah perut, persis perbatasan perut dengan pinggang depan itu. Ya itu. Kemudian di sini juga ada insomnia atau sulit tidur. Nah, susah tidur, sulit tidur, terus pikiran cemas, gelisah, di sini juga membantu itu. Kemudian permasalahan kelemahan anggota gerak bawah, baik gerak anatomi jaringan-jaringan tulang, otot, syaraf, sendi maupun sistem-sistem genital atau sistem-sistem kelamin. Jadi sulit kencing, kemudian gejala-gejala impotensi, kemudian gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan pada virginitas ya. Kalau perempuan tuh virginitas ya. Jadi sulit ereksi, ereksi dingin. Jadi seperti kalau laki-laki kan ada gejala impotensi, nah, kalau perempuan namanya virgin ya. Nanti itu virginitas untuk perempuan ya. Jadi seperti itu ya. Ini gangguan-gangguan segala kelemahan-kelemahan pada anggota gerak bawah termasuk alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Ini sampai titik ke-27 ya, 25, 26, 27. Yang ke-28 ya. Itu satu cun di bawah 27 ya, satu cun di bawah 27 tetap 2 cun dari median tubuh ya. Itu indikasinya adalah beser atau anyang-anyangan atau sistitis ya, radang kandung kencing, radang kandung kemih ya. Ini sistitis ya, beser. Nah, kemudian orcitis ya, radang zakar atau kemaluan untuk laki-laki, kemudian vaginitis, radang kemaluan untuk perempuan, vagina. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian nyeri vagina, nyeri zakar, nah, sama seperti itu. Kemudian orgasme, nanti orgasme itu terasa sakit ya, puncak seksualitas ya, waktu bersenggama itu merasa sakit ya, di sini ya. Jadi kalau kita merasakan setiap orgasme ya, yang dewasa ya sering merasakan sakit, sering sebelum berhubungan kita laksanakan stimulasi di area sini ya. Jadi titik yang ke-28 orcitis dan vaginitis ya. Kemudian militis ya, militis itu rahim ya, permasalahan rahim ya, sakit pada rahim. Kemudian di sini juga untuk bisa mendeteksi letak janin ya, jadi seperti itu. Ini biasanya untuk bidan atau perawat untuk mendeteksi seberapa bentuk janin kita atau letak janin kita, kemudian denyut daripada janin tersebut di area sini ya. Kemudian ovaria itu masalah sel telur, masalah juga spermatoria atau masalah sperma kita, sperma tidak lancar atau sperma tidak subur ya, kemudian sperma itu encer ya, atau bahkan tidak bersperma pada usia-usia muda. Nah, sperma encer pada usia-usia muda di bawah 40 tahun. Rata-rata seperti itu. Biasanya diteliti sebelum usia 40 tahun sperma sudah encer. Ini sering dikasih stimulasi seperti stimulasi pijatan, juga mungkin bisa ditambah dengan nutrisi-nutrisi ya. Dari suplemen-suplemen yang sifatnya tidak antagonis, dari suplemen-suplemen yang sudah kita konsultasikan dengan medis ya, jadi seperti itu, atau sudah dalam arti itu sudah terlegalitas ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ini. Kemudian titik yang ke-29. Nah, titik ke-29 itu ada di bawahnya. Titik yang ke-28. Di sini titik untuk amenorrhea atau
berhenti haid ya. Bisa dikatakan haid juga tidak lancar, ini hampir sama dengan dismenorrhea juga sama. Jadi seperti itu ya, permasalahan dismenorrhea, kemudian juga permasalahan-permasalahan pada alat kemaluan ya. Sama seperti peradangan tadi ya. Sama seperti nyeri tadi ya. Jadi seperti nyeri hampir sama, cuma ini disertai kaku, kram, geringgingan pada area kemaluan ya, pada saat bersenggama maupun tidak bersenggama. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga permasalahan-permasalahan alat kelamin, permasalahan alat kelamin, ya, penyakit-penyakit kelamin seperti gatal, seperti spilis, seperti abses atau udunen ya, gatal-gatal yang disertai kemerah-merahan, atau juga dikasih radang seperti inflamasi ya, peradangan, iritasi pada alat kemaluan baik perempuan maupun laki-laki ya. Segala permasalahan alat kelamin, kemudian juga kencing nanah ya, kemudian kencing darah atau gonorrhea, penyakit kelamin. Kemudian titik yang ke-30 ya, itu di bawahnya titik ke-29. Ini di sini ini nanti permasalahan kaku, spasme lumbago ya. Lumbago itu kaku disertai tertariknya otot pinggang, nyeri ya pada area pinggang baik belakang maupun bagian depan. Nah, ini untuk nyeri pinggang ya. Kemudian ditambah dengan permasalahan alat kelamin lemah. Nah, di sistem reproduksi atau sistem seksualitas lemah, alat kelamin lemah baik perempuan maupun laki-laki ya, baik virginitas maupun impotensi ya. Jadi ini membantu sistem ereksi seksualitas ya. Kemudian ditambah lagi dengan indikasi permasalahan gizi buruk ya. Jadi tanda-tanda gizi buruk itu perut mulai membuncit ya. Ini hampir sama dengan titik yang ke-25 tadi ya. Nah, ini sini ya, ini gizi-gizi buruk, kemudian nafsu makan berkurang ya, jadi seperti itu ya. Sama dengan titik yang ke-28 tadi, titik ke-28 tadi tadi ada indikasi juga untuk nafsu makan berkurang, kemudian seksualitas juga berkurang. Jadi segala sesuatu yang bersifat rasa itu berkurang ya, baik itu disebabkan oleh secara psikisnya, emosionalnya maupun secara patogenesis dari luar ya, patogenesis dari luar, sebab penyakit dari luar. Begitu juga masalah genital atau masalah gennya, jadi seperti masalah gen kita ya. Ini semua dikonsultasikan dengan medis ya. Jadi seperti untuk permasalahan seperti ini biasanya akan menyerang pada usia 40 tahun ke atas. Kalau gizi buruk itu sebaiknya dilakukan pada anak-anak ya, pada mulai dari anak-anak itu ya, pada usia-usia balita ke atas itu bisa dilakukan stimulasi ringan pada area titik ke-30 ya. Sementara ini dulu ya, ini untuk titik-titik lambung, masalah seksualitas, masalah genital urinaria, masalah reproduksi, masalah perkencingan ya. Ini titik 25 sampai titik 30 diperhatikan. Ini titik vital, bila kita salah dalam mendiagnosis pun juga akan mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Jadi ini perlu dikonsultasikan dengan medis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.